kasih Allah Bapa dilimpahkannya oleh Yesus Kristus turun ke dunia. Anugerah Allah Bapa membebaskanku, damai yang diberinya menyertaiku. Jadilah saksinya, jadilah terangnya, membawa sukacita bagi dunia. Jadilah saksinya, jadilah terangnya, membawa sukacita bagi dunia. Minggu lalu kita sudah menyalakan lilin Minggu Advent pertama. Pengharapan untuk mengingat bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem akan datang kembali untuk menggenapi semua janji Allah kepada kita. Lilin kedua Advent adalah lilin damai. Damai adalah sebuah kata yang sering kita dengar. Ia merupakan suatu hal yang kita harapkan. Kristus membawa damai ketika ia datang pertama kali. Dan damai itu akan hadir kembali ketika ia datang kelak. Nabi Yesaya menyebut Kristus sebagai Raja Damai. Yesus mengajar kita pentingnya menjadi pembawa damai. Ia mengatakan bahwa mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Kita menyalakan lilin damai untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja Damai dan melalui Dia ada kedamaian. Damai adalah bagai cahaya yang bersinar di tempat gelap. Lilin ini menandakan damai yang kita temukan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk damai yang Engkau beri. Kami menantikan kedatangan-Mu kembali, membawa damai dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Amin. Selamat pagi jemaat sekalian. Pagi ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Hampir setahun kita lalui sejak Natal tahun lalu, dan saat ini kita kembali mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Sang Raja Yesus Kristus. Apakah hadiah spesial yang sudah kita persiapkan buat Tuhan di tahun ini? Adakah kita yang sekarang
lebih baik dari kita yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan sejak Natal tahun lalu. Namun seapa adanya kita dan setidak sempurnanya kita, kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan berubah. Saat ini, di sini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan, sebab Tuhan Allah hadir pada saat ini. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17, 1-3. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bait yang kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kau layak mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhala Allah. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang jadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera,
Sebagai seorang ayah, saya terkadang curhat sama Tuhan. Bagaimana ya nanti kalau dunianya Adrian dan Finley kalau mereka sudah dewasa nanti? Saat ini saja saya merasakan makna kebenaran itu semakin kabur di tengah-tengah dunia. Putih dan hitam semakin mengecil, sedangkan segala sesuatunya menjadi abu-abu. Kita bisa lihat di koran, di televisi, atau di sekitar kita. Namun ketika Tuhan mengutus kita, apakah kita bisa selalu berada di dalam kebenaran mutlaknya Tuhan? Kita pasti akan selalu butuh penyertaan Tuhan dalam menjalaninya. Menyertai dan mengutus tidak akan pernah menjadi hal yang terpisah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Dia menyertai, Dia mengutus. Mari kita memuji Tuhan atas penyertaan Dia di hidup kita sampai sekarang. Dari Kidung Jemaat 79, bait 1 sampai 3. Setiap minggu kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika saya mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin liturgi kebaktian ini, saya merasa diingatkan Tuhan.
Pernah tidak saya menguji apa yang saya anggap benar di hadapan kebenaran Allah? Mengakui apa yang memang kita rasa salah itu tidak sulit. Tapi mari jemaat sekalian, saat ini kita cek hati kita dalam-dalam. Buka kembali hal-hal yang mungkin menurut kita benar dan sudah beres. Dan ujilah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa dan kita resapi kata demi kata di dalam bacaan doa kita ini dengan sungguh-sungguh. Refleksikan itu di dalam apa yang sudah kita perbuat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui dosa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami telah tidak melaksanakan apa yang Tuhan pesankan kepada kami di dalam hukum Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan karena kami terlalu penuh dengan diri kami sendiri dan kepentingan kami sendiri. Ya Allah, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, kami juga mengakui dengan menyesal bahwa kami tidak mengasihi sesama kami seperti Tuhan kehendaki. Kami tidak memperhatikan mereka. Kami menutup telinga kami dan tidak mendengarkan jeritan dan keluhan mereka. Kami menutup mata kami dan tidak melihat kesusahan dan penderitaan mereka. Kami hanya hidup untuk diri kami sendiri saja. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami kurang peka, kurang membuka diri kami bagi kuasa Tuhan yang mau mengubah kami dan membaharui kami, sehingga kami menjadi sama dengan Tuhan, dijiwai oleh kasih. Mari kita merenungkan sambil diiringi musik. Ya Tuhan, kami telah mengakui dosa-dosa kami di hadapan hadirat-Mu. Kami sekarang berpegang pada janji-Mu bahwa Engkau setia dan adil, dan bahwa Engkau akan mengampuni kami segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terpujilah nama-Mu kekal dan selamanya. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat sekalian, Tuhan Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Pengampunan itu nyata bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah. 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita menyanyikan lagu Salam Kawan sambil bersalaman. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. PKJ 200, ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan ini 2 kali. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita nyanyikan lagi nih sekali lagi. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pujian duet dari Ivana Joy Chandra dan Pak Leslie Chandra dengan judul I Worship You. Kita juga mempersiapkan hati kita sambil kita mendengarkan pujian ini. Tuhan memberkati. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like
No one else can touch my heart that you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart that you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari kita berdoa. Tuhan, memang sungguh tiada yang seperti Engkau. Kau adalah Allah yang luar biasa. Kami sudah mencari kemanapun, dan kami hanya menemukan Kau adalah Allah di atas seluruh bumi, bagi seluruh bangsa, dan kasih-Mu adalah kasih yang tidak pernah bisa terbalaskan. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Dan hari ini kami mau lebih dekat lagi kepadamu, Allah yang tiada bandingnya dan tiada taranya. Kami mau belajar bersama apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami tidak hanya mampu menyembah-Mu dengan kata dan pujian, tapi kami mampu menyembah-Mu dengan seluruh hidup, nafas, dan dari setiap detak jantung kami, di setiap detik waktu kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Dalam keterbatasan kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu lah yang memperjumpakan kami dengan Engkau, Allah yang tiada taranya. Inilah kami ya Bapa, demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita pada hari ini terambil dari Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakan buat kita semua. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan.
Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sedemikianlah bacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan setia melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua di awal Desember ini dengan tema Ia menyertai, Ia mengutus. Pertanyaan pada pagi hari ini yang akan menjadi refleksi kita adalah kenapa sih kita minta penyertaan Dia? Bahkan hampir setiap hari kita berdoa, Tuhan tolong sertai kami. Tuhan tolong pimpin kami. Tiap pagi kita bangun pagi, sebelum kita makan dan mengerjakan segala sesuatu, menikmati hari, kita berdoa di atas tempat tidur kita dan kita minta penyertaan Tuhan. Kita bilang, Tuhan tolong sertai kami. Kenapa kita minta penyertaan Tuhan? Biasanya kalau mau jujur, jawabannya sangat-sangat egois. Tuhan tolong sertai kami hari ini, saya hari ini, supaya saya lolos tender. Tuhan tolong sertai saya hari ini. Semalam gak sempat belajar Tuhan. Jangan sampai ulangan dapat jeblok. Wah, mati saya kalau enggak. Tuhan sertai saya hari ini supaya saya bebas macet mau ketemu klien penting Tuhan. Jakarta bebas macet. Gak mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah kadang-kadang doa kita. Tuhan sertai saya hari ini supaya ketika saya melakukan pendekatan sama pemudi itu atau pemuda itu, gol Tuhan, gol. Dan tanpa sadar kita meminta penyertaan Tuhan karena alasan-alasan yang sangat egois. Kita meminta penyertaan Tuhan karena alasan-alasan yang mementingkan diri sendiri. Pertanyaannya kenapa Dia tetap menyertai kita? Padahal kita ini menjadi orang-orang yang sangat egois. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Dia menyertai kita? Karena memang Dia mengasihi kita. Ya, Dia menyertai kita karena Dia mengasihi kita. Bukan karena bahwa doa kita manjur. Atau bukan karena Dia adalah bodyguard kita. Dia adalah penjaga kita. Maka kalau kita minta Dia menyertai, maka Dia pasti akan menyertai. Karena kan kita nih anak. Kadang-kadang begitu ya. Karena seringkali cara berpikir kita terbalik. Kita kan nih anak, kita kan umat pilihan. Kita kan adalah biji matanya Allah begitu. Masa gak disertai? Dan disitulah kita lupa bahwa kita ini posisinya sebetulnya di bawah Allah. Allah tetap di atas dan kita di bawah. Dan kita lupa kadang-kadang karena penyertaannya selalu melekat pada kita. Karena memang Dia Allah yang setia dan Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya kepada kita. Karena kasihnya terlalu besar buat kita. Tapi kadang-kadang ya itu kita lupa. Karena selalu disertai. Wah, hari ini saya berdoa tender saya berhasil. Berhasil. Hari ini saya berdoa ujian saya bisa. Ternyata semua yang pernah saya latih keluar gitu kan. Hari ini ternyata Jakarta bebas macet. Wah, ternyata hari ini saya nembak seseorang dan tidak ditolak, diterima. Aduh, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita lupa bahwa sebetulnya segala sesuatu ketika Tuhan menyertai kita bukan karena doa kita manjur, tapi karena Dia memang mengasihi kita. Pun kalau misalnya hal-hal baik terjadi kepada kita, kita bersyukur. Nanti kalau misalnya hal-hal yang tidak baik, ternyata tender kita tidak berhasil, ujian kita tidak berhasil, dan Jakarta ternyata lebih macet dari hari biasanya, kita akan menggerutu. Dan di situ kita akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Kenapa Tuhan tidak mendampingi saya? Kenapa Tuhan gak bikin mulus hidup saya, jalan saya hari ini? Dan lain sebagainya. Kita lupa Bapak Ibu bahwa kita sebetulnya hanyalah hamba-hamba Tuhan. Dan artinya hamba kita berada di bawah. Dan artinya di bawah ada mandat, ada tugas, ada misi, ada kepercayaan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan bersama. Bukan hanya sekedar ongkang-ongkang kaki dan menerima penyertaan begitu saja. Nah Bapak Ibu, Maleaki yang tadi kita baca,
melalui Maleakhi 3 ayat 1 sampai 4. Memang di situ ada kata utusan. Kita mau membuka kembali. Hari ini kita membaca hanya satu bagian firman Tuhan. Tapi di ayat 1 kita mau mendalaminya. Dikatakan aku menyuruh utusanku. Memang utusanku di sini sangat berkaitan dengan keberadaan Yohanes Pembaptis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat Alkitab kita semua, di bawahnya itu ada rujukan. Jadi kalau Maleakhi 3 ayat 1, di bawahnya ada kode kecil, ada rujukannya kemana? Rujukannya ke Matius 11 ayat 10, lalu ke Markus 1 ayat 2, Lukas 1 ayat 76, Lukas 7 ayat 27. Dan dengan jelas ketika kita membuka Injil-Injil itu, kita akan menemukan utusan ini disebut, yang dimaksud utusan ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu yang terkasih, namun setelah masa Yesus, urusan mengutus adalah urusan Yesus, dan urusan yang diutus adalah urusan semua orang yang dipanggilnya untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kita mengingat banyak sekali yang namanya Tuhan memberikan kepada kita perintah-perintah. Salah satunya ada juga adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dan yang paling terkenal yang dikenal sebagai amanat agung, bahkan sampai ada STT-nya begitu ya. STT amanat agung adalah Matius 28 yang mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, dan itu tidak diberikan kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Itu diberikan kepada siapa? Kepada kita. Kepada kita semua. Kepada saya dan saudara. Bukan hanya kepada pendeta dan penatua. Bukan hanya kepada pelayan-pelayan atau panitia. Atau kepada calon pendeta. Tapi kepada semua orang yang dipanggil untuk mendapat keselamatan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merasa dipanggil untuk mendapatkan keselamatan, dan keselamatan bukan hanya milik pendeta, penatua, calon pendeta, atau para pelayan, maka kita harus menjawab iya pada panggilan ini. Walau judulnya panggilan, tentu kalau panggilan bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak gitu kan. Karena kan saya dipanggil, saya mau jawab ya terserah saya, hak saya mau jawab tidak juga terserah saya. Tapi ya kalau kita menjawab tidak, artinya dua hal. Kita tidak mau mendengar karena panggilan itu tidak terdengar, atau kita memilih untuk tidak mendengar. Dan yang kedua, kita akhirnya hanya membalas air susu dengan air tuba. Ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatu, kita tidak mau memberikan apapun juga kepada Dia. Dan kita hanya meminta dan akhirnya betul kita menjadi orang-orang yang punya mental peminta saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika panggilan itu disampaikan kepada kita semua, maka panggilan itu adalah panggilan untuk menyebarkan keselamatan. Untuk juga mempersiapkan jalan Tuhan. Jadi bukan hanya tugas Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Kita juga diberikan panggilan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Apa arti mempersiapkan jalan Tuhan itu? Arti mempersiapkan jalan Tuhan di dalam bahasa Ibrani ini menarik sekali, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan saya baru menemukan juga, karena jarang sekali sebetulnya kita membaca Maleakhi dan mendalami Maleakhi. Kata mempersiapkan di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata panah. Kayak bahasa Indonesia ya, panah begitu ya, kata benda. Panah di dalam bahasa Ibrani bukan soal bersiap-siap menyambut apa yang akan datang saja. Dalam arti ke depan kita membuat rancangan untuk ke depan harus ini disiapkan, itu disiapkan dan lain sebagainya. Tapi kata panah bicara soal bukan hanya apa yang ada di depan, tapi apa yang ada di belakang. Jadi ketika kita bilang bahwa saya akan mempersiapkan, saya sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka yang harus dilihat pertama-tama adalah kehidupan kemarin. Ngomongin persiapan kan ke depan. Ngomongin persiapan tuh biasanya selalu ngomongin masa depan. Selalu ngomongin apa yang di depan. Selalu dipikirin apa yang terjadi besok. Tapi ternyata kata panah membuat kita untuk merujuk masa lalu. Apa yang terjadi kemarin? Apa yang saya lakukan kemarin? Apakah saya mendengarkan suara Tuhan kemarin? Apakah saya mendengarkan suara hati saya kemarin? Atau saya mendengarkan suara hati Tuhan kemarin? Kata panah mengatakan
berpalinglah, lihatlah Tuhan yang selama ini kita tinggalkan. Kata panah artinya mari lihat ke belakang, lihat yang tidak kelihatan. Jangan hanya lihat yang ada di depan, yang kelihatan, yang cantik. Tapi perhatikanlah hal-hal yang perlu kita perhatikan di belakang. Sebagai masa lalu kita, sebagai hari lalu kita, dan kita senantiasa mengevaluasi hari kita setiap hari, dan itulah makna kata panah. Ketika kita mempersiapkan apa yang di depan, artinya kita harus memperbaiki apa yang di belakang. Karena kita tidak bisa hanya sekedar mempersiapkan yang di depan tanpa memperbaiki yang di belakang. Kita tidak hanya bisa berdandan dengan cantik, dengan baik. Ketika mau Natal kita beli baju Natal gitu kan. Kita beli kado-kado Natal, kita beli kue-kue Natal dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa ada hal yang lebih penting dari kue, dari baju, dari kado. Yaitu hati kita. Dan seringkali kita lebih memilih untuk bebenah rumah daripada bebenah hati. Kita lebih memilih untuk mengisi toples daripada mengisi hati. Saya ingat sekali kalau Natal seperti ini, mendekati Natal, suami saya biasa suka cerita. Ini kalau di Sangir atau di Manado, bulan November akhir, itu yang namanya kue sudah mulai harum dari tetangga, begitu ya. Aromanya itu aduh enak sekali gitu ya. Namanya Manado, Sangir itu kue Natal banyak sekali, dan namanya dia keluarga pendeta. Ya sama begitu ya, ketika kami juga jadi keluarga pendeta, itu kue Natal kita nggak ngerti udah mesti dikasih kemana lagi. Makanya kolesterol naik terus tiap tahun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali yang kita perhatikan adalah yang kelihatan. Yang seringkali kita perhatikan adalah persiapan-persiapan yang sifatnya teknis, yang sifatnya untuk membuat hati kita senang, membuat orang lain senang. Nanti kalau ada tamu ke rumah biar ada kue Natal dan semuanya sudah tertata dengan baik, dekorasi di rumah sudah cantik dan kita gak malu. Padahal ketika kita menyambut Natal, kita bukan menyambut tamu yang akan datang ke rumah kita. Ketika kita menyambut Natal, sesungguhnya kita sedang menyambut Tuhan yang akan datang di dalam hati kita. Lebih dalam lagi. Dan bahkan kita lebih dalam lagi menantikan Dia yang akan datang sebagai hakim dan raja. Dan itu yang seringkali lupa. Di setiap Natal kita lupa. Karena kita fokus dengan nikmatnya, indahnya, pernak-pernik, dekorasi, kado-kado, baju-baju Natal. Bukan mementingkan apa yang ada di dalam. Dan ketika kita mau menyebar keselamatan bagi semua orang yang ada di sekitar kita, maka memang kita harus membereskan diri kita dulu. Kalau enggak, yang kita sebar hanyalah penyakit. Dan itulah maksud mempersiapkan jalan bagi Tuhan juga. Ketika kita mau mempersiapkan jalan buat Tuhan, maka kita mempersiapkan juga hati orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan sekedar hati kita, tapi ketika kita mau mempersiapkan hati mereka, kita mau membuat mereka juga siap menyambut Tuhan, maka kita juga harus siap menyambut Tuhan. Maka yang di dalam diberesin, baru kita bisa keluar. Kita gak akan bisa menjadi utusan-utusan Tuhan kalau kita gak pernah bebenah hati, bebenah pikiran, bebenah batin, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Karena kalau kita melihat dari bacaan kita Maliaki tadi, ada ayat yang begitu keras berkata, dari ayat 2 sampai ayat 3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan buka paksa hari ini hati kita, apa yang akan Ia temukan? Kalau Dia buka paksa hari ini hati kita, apa yang akan Ia temukan? Apakah di dalam hati pikiran kita adalah pikiran-pikiran jahat, pikiran egois, pikiran yang lobi-lobi sana sini untuk mendapatkan kepentingan kita, benci, dendam kepada Tuhan, kepada sesama manusia, kepada keluarga, ada perasaan putus asa, ada iman yang setengah-setengah, atau ketika Tuhan bongkar dan Tuhan buka hari ini juga pikiran dan hati kita terdapat kesiapan.
Hati yang bersih, hati yang tertata, hati yang harum, hati yang menyenangkan Tuhan, dan hati yang siap menebar kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mempersiapkan jalan buat Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan seperti menyiapkan Natal. Menyiapkan Natal di gereja itu jauh lebih mudah daripada mempersiapkan hati buat Tuhan. Mempersiapkan masa-masa Advent itu jauh lebih mudah. Apalagi isinya kalau teknis semua. Ngomongin soal lilin, dekorasi dan lain sebagainya. Liturgi itu mudah. Mudah aja, kita seringkali susah cari orang. Untuk jadi panitia Natal, bentar lagi panitia Paskah. Kemarin saya sudah reminder penatua. Tolong Desember ini sudah cari panitia Paskah. Karena di minggu kedua Februari kita sudah masuk Prapaskah. Cepat ya Bapak Ibu. Cepat bener. Dan minggu kedua Februari saya jadwalnya melahirkan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lagi gak ada nanti begitu ya. Karena saya harus melahirkan dan harus siap 24 jam. Sehingga saya harus reminder dari hari ini. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian ketika kita mikir, siapa ya orangnya ya? Aduh, 4L lo lagi ntar gitu ya. Dia lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau untuk yang mudah saja, dan bisa dikatakan bahwa mempersiapkan Advent hingga Natal sampai tahun baru adalah persiapan yang sangat mudah. Yang mempersiapkan hati bagi Tuhan itu lebih susah. Kalau yang mudah saja kita kadang tidak mau dan tidak mampu, apalagi yang susah. Tapi kalau dia datang, mau gak mau kita harus hadapin dia kan. Kita gak bisa bilang Tuhan tunda dulu datangnya, gak bisa. Tuhan tolong jangan sekarang, saya belum siap, gak bisa. Tuhan yuk tolong jangan sekarang, saya belum mau mati. Nggak bisa. Dan kapanpun kita harus siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan buka paksa hari ini hati kita, apa yang dia dapati. Kalau dia masih mendapati hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, maka perbaikilah. Karena itulah cara pertama untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu yang kedua tentunya menjadi utusan secara harafiah. Menyebar keselamatan, menyebar kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan menyertai kita bukan supaya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pribadi, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai orang tua dengan baik saja. Tapi dia menyertai kita supaya dia memampukan kita juga untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Itu beda sama sekali Bapak Ibu sekalian, seringkali. Kadang-kadang kita memilih yang saya jadi anak yang baik aja, saya jadi orang tua yang baik saja, itu kan juga sudah memuliakan Tuhan. Iya tentu Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang baik buat dia. Bukan hanya anak-anak yang baik buat orang tua kita, atau menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Karena baik menurut manusia standar. Sementara anak kita udah gak ngerongrong, udah gak rewel, artinya kita udah jadi baik begitu kan. Sementara orang tua kita udah happy, udah senang, udah muji kita, artinya kita sudah baik. Tapi buat Tuhan standarnya lebih tinggi. Jadi kita harus naikin standar setiap hari. Jadi penyertaan Tuhan bukan semata-mata membuat kita aman, sukacita dan damai. Tapi penyertaan Tuhan seharusnya membuat kita mampu membuat orang lain merasa aman, sukacita, damai, sejahtera. Jadi ubahlah doa kita. Kalau tadi pagi misalnya kita berdoa, Tuhan sertai saya supaya perjalanan hari ini berhasil. Tuhan sertai saya supaya tender ini berhasil. Tuhan sertai saya supaya Jakarta tidak macet. Dan saya bisa ketemu klien yang penting ini dan goal. Saya punya perjanjian dengan dia. Tuhan berkati saya, pimpin saya supaya ujian hari ini berjalan dengan baik. Ubahlah doa kita menjadi, Tuhan sertailah saya agar saya bisa melakukan tugas-tugas-Mu, bukan hanya tugas-tugas saya. Tuhan sertailah saya supaya saya bisa menjadi tangan dan kaki-Mu dan bukan hanya menjadi tangan dan kaki saya. Dan Bapak Ibu sekalian tentu tahu dan familiar dengan satu lagu Berikanku Hati. Berikanku hati seperti hati-Mu. Berikanku mata seperti matamu. Berikanku tangan seperti tanganmu. Berikanku kaki seperti kakimu. Agar aku bisa melakukan tugas-tugasmu. Tuhan menyertai kita.
bukan semata-mata untuk menjadikan kita orang-orang yang egois. Tapi Tuhan menyertai kita supaya kita menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain, yang peduli kepada orang lain, yang mengasihi orang lain, dan mengerjakan tugas dan panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk lakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Biarlah ini menjadi doa kita. Karena ketika Dia sudah mengutus, menyertai kita, Dia mau kita diutus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita tidak akan bisa melakukannya tanpa penyertaan Tuhan dan tanpa hati Tuhan. Selamat diutus Tuhan. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat dan berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan menyanyikan Ya Allah yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami menjadi orang-orang yang egois, kami meminta Engkau memimpin kami semata-mata untuk kepentingan kami, supaya kami berhasil dalam hidup, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pelayanan kami, dan orang-orang dapat melihat apa yang kami lakukan. Kami lupa Tuhan, bahwa sesungguhnya penyertaan Tuhan bukanlah semata-mata untuk diri kami, tapi penyertaan Tuhan ada bagi kami agar orang lain dapat merasakan cinta kasih Tuhan melalui kami, baik itu lewat pekerjaan kami, tanggung jawab pribadi kami, bahkan pelayanan kami. Jadi biarlah Tuhan mulai sekarang kami sungguh-sungguh memperbaiki motivasi kami, hati kami, pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan-Mu, bukan semata-mata mengabarkan keselamatan dalam rupa khotbah, dalam rupa kesaksian, tapi sungguh-sungguh lewat setiap apa yang kami lakukan. Kami sungguh menjadi orang-orang yang mempersiapkan kedatangan-Mu di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami,
dalam hidup pribadi kami, dan dalam hidup pelayanan kami. Kami mencari kehendak-Mu, kami memohon kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami, agar orang-orang terberkati karena ada Engkau. Jadi biarlah Tuhan, Kau pakai kami untuk menjadi utusan-utusan-Mu dimanapun Kau sedia menempatkan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang berada dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam pertimbangan-pertimbangan hidup. Kiranya Engkau yang mau menolong kami agar ketika kami ada di tengah-tengah badai hidup itu, kami tidak menjadi goyah dan kami juga tidak menjadi orang-orang yang egois, mementingkan diri sendiri, sekedar lepas dari badai hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa ketika badai datang dalam hidup kami sekalipun, kami perlu berpikir tentang orang lain. Kami tetap perlu menjadi berkat buat orang lain. Kami tetap perlu menjadi teladan buat orang lain. Dan kami tetap harus menjadi tangan dan kaki Tuhan bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, yang pada saat ini juga bersama-sama dengan kami menantikan kedatangan-Mu, merayakan masa-masa Advent. Tuhan, biarlah gereja-gereja di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia juga dapat memiliki hati yang sama, yaitu mencari kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan terus berbenah diri, mengevaluasi hidup, dan mempersiapkan hati pikiran lebih bersih, lebih murni lagi di hadapan Tuhan, dan bukan hanya di hadapan manusia. Kami berdoa Tuhan untuk panitia Natal. Kiranya Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita, agar ketika setiap apa yang mereka kerjakan menghasilkan hal-hal yang baik, kemuliaan dan syukur hanyalah kepada Allah. Kami percaya Tuhan memakai mereka di dalam keterbatasan, di dalam kelebihan mereka masing-masing. Dan biarlah mereka dapat melayani Tuhan, karena mereka ingin menghadirkan Tuhan, memperjumpakan Tuhan dengan jemaat Tuhan di tempat ini, lewat pelayanan mereka sebagai panitia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk panitia retret yang sampai saat ini masih terus bekerja keras melayani, mempersiapkan agar retret dapat berjalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Berikan kepada panitia retret juga kesatuan hati, agar setiap kami juga yang hadir nanti di dalam retret keluarga ini, kami sungguh dapat mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup yang lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan ketika kami pulang, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang telah mengalami cinta kasih Tuhan lebih dalam lagi, dan siap untuk menebar kasih setia Tuhan kepada sesama, kepada keluarga kami, dan kepada persekutuan kami di tengah GKI Kafling Polri. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang sedang mengalami carut marut panasnya konflik politik. Kiranya Tuhan Kau menolong presiden kami tetap memiliki hati dan pikiran yang tenang, hati dan pikiran yang dingin. Dengan begitu banyak persoalan yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Dan tidak ada yang jelas di tengah proses. Dan seringkali proses-proses yang baik, proses-proses yang benar disalah gunakan menjadi proses-proses untuk kepentingan pribadi dan partai politik. Tuhan, kiranya Kau berikan kesabaran kepada presiden kami dan kepada seluruh jajaran menteri, kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Biarkan hati mereka tetap lurus dan tidak bengkok, sehingga mereka tetap dapat bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama yang menyempurnakan, yang mengasihi kami juga dengan sempurna, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami bersama berdoa.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat sekalian, saatnya kita diberikan kesempatan kembali untuk memberikan atau menyampaikan ucapan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahan kali ini diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk mengiringi persembahan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah hujan dimanapun. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita nyanyikan kembali baitnya yang ketiga. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Setiap
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Tidak terhitung berapa banyaknya berkat dan anugerah yang Kau beri bagi kami setiap hari, setiap saat Tuhan. Di dalam doa kami, Engkau yang mendengarkan, Engkau juga yang menyertai dan memimpin hidup kami Tuhan. Melaksanakan apa yang kami jalani setiap hari. Kami ingin mengucap syukur Tuhan. Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, selalu menyertai kami dalam kondisi apapun kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami bawa persembahan kami. Kami berdoa Tuhan agar Kau boleh melayakan dan menguduskannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar persembahan ini boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan agar Kau boleh memberkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan kami ini. Yalah Tuhan, apa yang nanti akan disalurkan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu juga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini tentunya dengan tekad dan mengangkat pujian dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntut aku.
Tuhan tidak berhenti begitu saja, tapi pengutusan Tuhan juga harus disertai dengan pertolongan Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menjadi orang-orang yang siap diutus, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang siap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadi arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita diutus untuk menanti sambil menjadi saksi Kristus. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjagamu, Tuhan menaungimu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Aku Tuhan semesta, ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jegur. Aku